Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Barito Utara, yang saya hormati Ibu-Ibu narasumber webinar Teaching English in Fun Ways, serta Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah karunia lah kita dapat berkumpul pada ruang maya sore hari ini dalam webinar Teaching English in Fun Way dipersembahkan oleh MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Barito Utara. Baiklah Bapak Ibu, untuk mulai acara kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar acara kita sore hari ini diberikan kelancaran serta keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, disilakan. Doa selesai. Baik, berikutnya kita akan simak bersama sambutan dari Ketua MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Barito Utara. Kepada Tria Yunita SPDI, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Bu Rinda? Ya, apakah suara saya terdengar jelas, Bu Rinda? Jelas, Bu. Ya, oke, baik. Baik, terima kasih Bu Rinda selaku MC dan nanti akan menjadi moderator pada kegiatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah puji syukur kita hari ini bisa sama-sama berhadir memenuhi undangan dari pengurus MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Barito Utara. Izinkan saya mewakili pengurus mengucapkan permohonan maaf juga tadi dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara bahwa saat ini beliau masih berkegiatan di Jakarta, jadi mungkin nanti beliau akan join jika sempat untuk membuka dan memberi sambutan mungkinnya di sela-sela kegiatan kita nanti. Jadi beliau menyampaikan permohonan maaf tidak bisa membuka kegiatan ini secara resmi, tapi beliau berjanji akan join nanti ya jika memang waktunya memungkinkan. Baik Bapak Ibu, kegiatan ini pada dasarnya adalah merupakan rencana tindak lanjut ya. Jadi perwujudan dari rencana tindak lanjut dari komunitas belajar MGMP yang sudah terdaftar di PMM, yang memang sudah diprogramkan oleh pengurus sudah jauh-jauh hari. Kebetulan saat ini kan kegiatannya bersamaan dengan kegiatan pembatik. Nah, jadi pada saat kami melakukan rapat dengan pengurus beberapa hari yang lalu, kami memutuskan untuk memfasilitasi teman-teman sahabat teknologi, terutama yang berlatar belakang guru bahasa Inggris ya, untuk berbagi praktik baiknya di komunitas kami. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh teman-teman kita sahabat teknologi bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan, terutama Bapak Ibu guru bahasa Inggris yang ada di Barito Utara. Jangan malu dan jangan minder gitu ya dengan apa-apa inovasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita, tapi jadikan itu sebagai sebuah motivasi dan inspirasi bahwa kita sebenarnya semua guru itu punya praktik baik, hanya saja tergantung publikasinya, begitu ya Bapak Ibu. Bu Rinda dan host, saya izin sedikit memberi informasi ya terkait PMM. Ini kebetulan saya diberi tugas oleh tim PMM untuk menyampaikan ada beberapa fitur yang baru diluncurkan di PMM. Saya izin sebentar saja, mungkin sekitar 2 menit saja untuk menyampaikan ini. Iya, apakah sudah nampak Bu Rinda? Sudah, Bu. Sudah, oke, baik, terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing ya dengan platform PMM. Nah, sekarang di PMM itu kalau untuk topik, kalau tidak salah itu sudah ada 60-an topik ya. Dari yang awalnya hanya sekian belas topik saja di awal-awal saya memanfaatkannya dulu, nah sekarang udah berkembang menjadi 60 topik.
ada beberapa fitur yang memang baru diluncurkan. Ini saya izin menampilkan. Fiturnya itu ada di pelatihan mandiri ya, Bapak Ibu. Jadi fitur ini merupakan fitur baru yang diluncurkan untuk membantu Bapak Ibu yang ingin melakukan perbaikan, karena fitur ini munculnya, topiknya itu munculnya berdasarkan dari hasil rapot pendidikan dari masing-masing satuan pendidikan yang di mana Bapak Ibu bernaung gitu. Jadi masing-masing guru, masing-masing sekolah itu beda nanti topik yang disarankan. Nah, ini namanya fitur rekomendasi belajar ya Bapak Ibu. Untuk topik-topiknya itu tergantung dari hasil rapot pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan topik yang disarankan untuk saya itu ada beberapa topik terkait narkoba dan lain-lain ya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini munculnya topik-topik ini tergantung dari hasil rapot pendidikan Bapak Ibu. Kalau misalnya yang kurangnya di bidang literasi dan numerasi, mungkin nanti topiknya akan muncul terkait literasi dan numerasi. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu sedikit informasi terkait fitur baru di PMM. Jadi pesan saya jangan lupa untuk PMM-nya dibuka terus ya, karena ada banyak sekali informasi yang bisa membantu kita, terutama kaitannya untuk implementasi kurikulum Merdeka. Ya, baiklah, terima kasih. Itu tadi sedikit informasinya, dan mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Rinda selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitria Yaita. Selanjutnya kita akan masuki sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu, kami mohon untuk membuka kameranya agar kita ambil fotonya dulu untuk dokumentasi. Bu Wiwi bisa dibantu untuk foto, Bu ya? Oke, siap. Ya, masih ada beberapa yang masih off kamera, nggak apa-apa nih ya. Oke, saya hitung ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, mungkin gaya apa lagi nih? Sahabat teknologi mungkin? Gaya teknologi ya. Oke, saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah selesai. Terima kasih Bu Wiwi, terima kasih Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuki paparan materi dari para narasumber kita yang sudah hadir sore hari ini. Dan untuk paparan materi praktik baik akan dipandu oleh Ibu Wiwi Indahsari sebagai moderator. Disilakan. Baik, terima kasih Bu Rinda. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi untuk sesi pertama ada 2 pemateri yang akan dimoderatori oleh saya. Untuk pemateri pertama ada Ibu Johana Kristina Ria Simanjuntak. Halo Ibu, boleh mungkin kita tes sound dulu ya. Oke. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Wiwi. Iya, siap. Suara saya terdengar jelas? Iya, cukup jelas Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibu Johana Kristina ini adalah guru bahasa Inggris di SMA 1 Tamyang Layang, Barito Timur. Untuk praktik baik yang akan dibawakan oleh Ibu Johana adalah One Stop Learning MPI on Google Sites gitu. Saya beritahukan kepada Ibu untuk waktu materi sekitar 15 menit ya. Nanti kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Kita sesi pertanyaan nanti setelah 2 pemateri selesai menjelaskan materinya seperti itu. Pada Ibu Johana kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Wiwi.
Selamat sore semuanya. Salam kenal. Saya Johanna Christina Ria Simanjuntak dari Kabupaten Barito Timur. Pada saat ini saya mengajar di SMA 1 Tamyang Layang dan kebetulan saya juga sampai saat ini masih dipercayai sebagai Ketua MGMP Bahasa Inggris di SMA di Kabupaten Barito Timur. Untuk materi kali ini, untuk praktik baik saya hari ini, saya mohon izin untuk share screen ya, Bu. Ya, silakan Ibu. Oke. Apa sudah muncul? Lagi proses. Iya, sudah Bu. Baik, sekali lagi salam dan bahagia. Saya Johanna Christina Ria Simanjuntak dari SMA yang 1 Tamyang Layang, Kabupaten Barito Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berterima kasih dulu sama MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Barito Utara yang telah memberikan kesempatan di sini untuk saya berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di kelas dan juga yang telah inovasi praktik baik yang telah saya buat pada pembatik level 4. Praktik baik hari ini adalah judulnya, saya kasih judul One Stop Learning MPI on Google Site. Oke, sekarang kita sudah tahu ya Bapak Ibu tentang bagaimana teknologi digunakan di dalam dunia pendidikan. Jadi sekarang semua-muanya serba teknologi. Oke, jadi karena itu saya juga berpikir bahwa kita ini sudah mulai memasuki era digital 5.0. Nah, di mana perkembangan teknologi itu semakin pesat, kemudian sangat banyak informasi yang kita dapatkan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kita hampir-hampir kewalahan untuk menyaringnya dan memproses semua informasi itu jika kita tidak memiliki keinginan untuk tahu yang lebih besar daripada yang sekarang. Kemudian sistem pembelajaran kita pun sudah mulai mengarah ke berbasis teknologi. Jadi if we don't start now, we'll be left so far behind. Kita akan tertinggal jauh sekali di belakang. Baik, selanjutnya, apa sih tantangan dalam upaya mengejar era digital 5.0 ini? Yang pertama itu adalah pasti kita alami semuanya ya, inisiatif murid dalam belajar. Jadi murid itu inisiatif dalam memulai belajar. Oke, kemudian mereka semua hampir semua punya gadget ya, murid-murid kita. Hampir semua punya handphone, namun pemanfaatan gadget yang mereka miliki itu kurang tepat. Mereka lebih menitik beratkan penggunaan gadget ke dalam bermain games misalnya, atau menonton hal-hal yang mungkin tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Sementara seandainya itu digunakan untuk belajar, maka mungkin akan lebih mudah untuk mereka memahami pembelajaran yang harusnya mereka pelajari. Misalnya TikTok, kalau kita lihat pada TikTok itu sangat banyak konten-konten yang tidak bermutu ya hitungannya seperti itu. Tapi mereka lebih menitik beratkan menontonnya ke sana daripada mereka menonton misalnya konten-konten pembelajaran atau konten-konten pendidikan. Nah, tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasinya? Yang pertama, tentunya kita membuat variasi media pembelajaran. Kalau zaman dulu sebelum ada teknologi, tentunya kita bikin
sangat banyak media pembelajaran yang langsung di kelas, dan saya rasa itu juga masih bisa kita gunakan. Namun untuk menarik perhatian siswa lebih lagi, mungkin kita bisa membuat variasi media pembelajaran yang menyediakan one-stop learning resource. Kemudian kita juga mungkin kita juga punya kesulitan untuk membuat media pembelajaran berbasis teknologi. Mungkin kita bisa memilih media pembelajaran yang lebih mudah untuk kita buat atau kita kuasai. Ketika kita menguasai sesuatu, kita akan mempresentasikannya dengan lebih baik dan kita bisa menggunakannya di kelas dengan lebih efektif. Maka akhirnya dari semua yang ketiga itu saya menyimpulkan, saya menemukan di kegiatan dan media pembelajaran interaktif yang saya sangat tertarik itu adalah yang digunakan atau dibuat di dalam Google Site. Lalu pertanyaan pertamanya adalah, apa itu MPI? What's MPI? Apa itu MPI? MPI adalah media pembelajaran interaktif di mana pengguna memiliki kontrol penuh terhadap media. Jadi, apakah apa saja yang ingin mereka pelajari, mereka bisa memilih. Pengguna bisa memilih. Misalnya mereka lebih suka menonton video, maka mereka akan memilih konten di mana mereka bisa menonton video. Dan MPI itu idealnya memfasilitasi itu semua. MPI ini ideal untuk yang pertama pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua itu untuk pembelajaran daring. Karena kita juga sekarang apalagi kita di Kalteng, tahu-tahu nanti sudah musim asap aja. Jadi tahu-tahu nanti kita harus belajar daring. Jadi kita selalu siap untuk pembelajaran daring tersebut. Kemudian juga kita juga kadang-kadang sebagai guru tidak bisa dipungkiri, kita bisa mungkin absen karena ada keperluan pribadi atau kita sedang sakit. Murid juga seperti itu. Mereka juga bisa sakit atau mereka harus izin dulu. Maka kita bisa menggunakan MPI ini untuk penugasan mandiri. Lalu mengapa MPI? Kenapa kita harus menggunakan MPI? Yang pertama, MPI ini memfasilitasi murid pembelajaran yang berdiferensiasi. Kenapa? Karena alasan yang kedua itu pengguna dapat memiliki kontrol penuh untuk memilih apa yang ingin dia pelajari. Dia bisa memilih konten seperti apa yang akan cocok dengan dia. Kemudian MPI juga dapat menjadi one-stop learning resource. Mereka bisa menemukan assessment di situ, mereka bisa menemukan latihannya di situ juga, kemudian materinya juga ada di situ. Nah, lalu seperti saya katakan, MPI yang saya tertarik itu adalah Google Site. Kenapa saya tidak memilih Canva misalnya atau media pembelajaran yang lain? Alasannya untuk saya pribadi adalah pertama-tama kita mau tahu dulu nih Google Site apa. Google Site itu adalah layanan pembuatan situs web yang disediakan oleh Google. Jadi platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat situs web dengan mudah tanpa perlu pengetahuan coding atau pengalaman desain web yang mendalam. Itu satu dari alasan kenapa saya memilih Google Site. Karena sebenarnya saya dari dulu kepengen nih bikin satu situs, tapi saya punya keterbatasan dalam kemampuan atau pengetahuan coding. Jadi ketika Google Site muncul, saya memiliki kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat web yang sederhana.
Lalu kenapa Google Sites? Yang pertama, dia mudah dioperasikan. Yang kedua, Google Sites itu gratis dengan akun belajar ID kita. Jadi supaya akun belajar ID kita ini bermanfaat, kita gunakan saja untuk membuat Google Sites. Lalu dia juga terintegrasi dengan Google Workspace. Lalu dia juga responsif, dia menyesuaikan dengan gadget. Kalau kita bukanya di handphone, dia akan menyesuaikan dengan tampilan handphone. Kalau misalnya kita membukanya di tablet, maka kita bisa melihat tampilan yang khusus untuk tablet. Lalu kemudian tentunya dia aman karena tidak semua orang bisa mengaksesnya jika tidak menggunakan akun Google. Jadi akun Gmail ya, Gmail pada umumnya. Dan seperti kita ketahui, hampir semua siswa, hampir semua orang yang memiliki Android itu pasti punya akun Gmail. Nah, selanjutnya di sini ada, apakah bisa saya besarkan ini? Oke. Di sini ada tampilan MPI pada Google Sites. Mungkin saya akan share halaman Google Sites saya langsung. Sebentar ya Bapak Ibu. Sambil mengingatkan Ibu ya, Ya. waktu kita sisa 5 menit lagi ya. Site yang saya buat, bisa dilihat. Oh, belum. Nah, ini adalah tampilan Google Sites yang saya buat. Nah, di sini ada pilihan. Di sini ada, mereka bisa memainkan musik di sini. Jika mereka ingin mendengarkan musik. Kemudian di sini kita bisa pilih, di sini ada readers, ada watchers, ada gamers. Nah, untuk readers saya tampilkan di sini untuk pembaca, mereka bisa membaca komik ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu ada tampilan lain. Kemudian di sini ada final assessment dan ada untuk gamers. Oke, nanti saya akan inikan lagi lebih kalau misalnya di sesi ada yang mau bertanya ya. Oke, I'll stop presenting here. Oke. Nah, sekarang untuk penerapannya di kelas bagaimana? Oke, kita bisa menggunakannya untuk anak-anak secara pribadi, mereka menggunakan di gawai masing-masing. Tapi jika kita ingin menggunakan Google Sites ini di kelas, kita juga bisa memanfaatkannya pada pembelajaran. Untuk di sini saya menggunakan model pembelajaran yang secara umum saja. Yang pertama, saya menampilkan untuk apersepsi dan pemaparan materinya itu melalui video interaktif. Kemudian di sini ada eksplorasi lebih dalam sesuai dengan minat murid. Di sini untuk yang pembaca, kemudian di sini untuk yang menyukai games. Lalu setelah mereka mengeksplor materinya lebih dalam, saya meminta mereka untuk berkelompok. Kemudian mereka di sini, kalau di sini saya materinya asking for and giving opinion ya, saya lupa menyampaikan tadi. Kemudian saya minta mereka untuk berkelompok dan mereka membuat sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan dari MPI itu, yang sudah mereka eksplor lebih dalam, itu untuk membuat dialog mereka sendiri dan kemudian pada akhirnya mereka akan melakukan role play. Kemudian setelah semuanya sudah selesai, mereka akan masuk ke dalam refleksi dan halaman assessment-nya.
Oke, saya rasa sampai di situ dulu untuk sesi berbagi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Iya, salam dan bahagia juga. Terima kasih untuk Ibu Joanna Christina Ria Simanjuntak atau Miss Jo tadi ya, yang saya lihat di MPI-nya. Luar biasa nih Bapak Ibu praktik baiknya dari Ibu Joanna. Kita lanjut dulu ke materi berikutnya, yaitu yang nanti akan dibawakan oleh Miss Wilya Astuti dari SMN 1 Dusun Selatan, Barito Selatan. Halo Miss. Halo Bu. Iya. Ya. Iya. Jadi untuk Ibu Wilya akan berbagi praktik baik pembelajaran bahasa Inggris kelas 7 dengan menggunakan Canva dan Quizzes. Untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pada hari ini. Saya senang sekali dan bersyukur sekali difasilitasi oleh MGMP dari Barito Utara, bisa bertemu teman-teman di sini sesama rekan guru bahasa Inggris. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya. Dan mudah-mudahan dari webinar ini kita juga bisa saling mengenal, saling menjalin silaturahmi bagi terutama kita yang mengajar bahasa Inggris. Saya sangat senang sekali, terutama teman-teman yang dari Barito Timur. Saya kalau bisa cerita sedikit, ada memang pernah kalau dari Barito Utara atau Kabupaten Murung Raya itu saya belum pernah sama sekali. Nah, mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa berkunjung kepada teman-teman di sana. Siap jadi tour guide saya ya, Bu. Nah, kami juga dari MGMP Barito Selatan tentu saja juga dengan senang hati dan welcome apabila Bapak Ibu, teman-teman MGMP dari Barito Utara, dari Barito Timur, dan dari Murung Raya, apabila ingin berkunjung ke tempat kami, tentu saja kami sangat welcome. Dan kita terus komunikasi ya Bapak Ibu, walaupun misalnya nanti selesai webinar ini. Itu harapan saya. Baiklah, sebelum saya berbagi praktik, izinkan saya memperkenalkan diri. Sekali lagi, nama saya Wilya Astuti. Saya adalah lulusan dari S1 Universitas Palangkaraya tahun 2003. Mungkin ada juga teman-teman di sini yang dari Universitas Palangkaraya. Nah, kemudian saya juga sudah mengikuti kegiatan PLPG itu tahun 2017. Itu angkatan terakhir PLPG, Bapak Ibu. 2 minggu itu dilaksanakan di Universitas Palangkaraya. Nah, setelah itu beralih yang sekarang sampai sekarang yang PPG namanya. Nah, itu kemudian saya sekarang ini mengajar di SMP Negeri 1 Dusun Selatan di Kabupaten Barito Selatan. Saya mengajar untuk semester ini saya mengajar di kelas 7 dan kelas 9. Nah, izin share screen ya Bapak Ibu. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Iya, sudah Bu. Iya, terima kasih. Jadi, judul berbagi praktik baik saya hari ini adalah pembelajaran bahasa Inggris kelas 7 menggunakan Canva dan Quizzes. Nah, saya ambil yang kelas 7. Sebagai pendahuluan, saya akan bacakan. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK saat ini telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan
terutama pada aktivitas pembelajaran sangat membantu guna meningkatkan kualitas pendidikan. Pembelajaran dengan menggunakan media berbasis TIK diharapkan dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik, bahkan lebih jauh dapat meningkatkan hasil belajar yang dicapai. Nah, Bapak Ibu, saya sangat terkesan dengan berbagai kemajuan teknologi, terutama media pembelajaran yang saat ini sudah ada atau sedang berkembang saat ini, apalagi setelah saya mengikuti pelatihan pembatik ini. Jadi saya semakin banyak tahu ternyata banyak sekali Bapak Ibu media pembelajaran berbasis TIK ini yang bisa kita gunakan. Nah, yang sudah saya pelajari dan masih terus saya eksplor penggunaannya yaitu Canva dan Quizzes. Nah, ini foto-foto saya dan contoh materi saya yang menggunakan Canva. Nah, kenapa Canva? Karena menurut saya Canva itu mudah digunakan, apalagi kita yang sudah mempunyai akun belajar, jadi aksesnya gratis. Kemudian juga fitur-fiturnya lengkap. Di situ bisa kita tambahkan foto, kemudian kita tambahkan video. Nah, kemudian desainnya juga menarik Bapak Ibu. Saya saja waktu menggunakan Canva ini, waktu menyusun untuk materi, saya saja sudah merasa tertarik, senang, dan menemukan banyak hal di dalam Canva ini. Nah, jadi karena itu saya terapkan pada awal pembelajaran kepada kelas 7. Jadi pertama itu saya ingin tujuannya adalah memberikan kesan awal bahwa bahasa Inggris itu menyenangkan. Nah, makanya saya salah satu alasan menggunakan Canva itu. Yang pertama itu saya menampilkan bagaimana penggunaan greeting atau salam. Walaupun kami sekolahnya itu di kabupaten atau di kota Buntoknya, tapi pada awal sebelum pembelajaran itu saya tanyakan apakah mereka waktu di sekolah dasar itu sudah pernah belajar bahasa Inggris atau belum. Nah, rupanya masih ada beberapa siswa yang belum pernah belajar bahasa Inggris itu di sekolah dasar. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan saya, bagaimana peserta didik tadi supaya tidak merasa rendah diri ataupun takut. Nah, dibandingkan dengan teman-temannya yang memang sudah ada pernah belajar sebelumnya. Nah, kemudian saya gunakan pada awal, saya menerangkan bagaimana penggunaan greeting yang memang pasti sehari-hari sebelum masuk dan kita pulang itu saya perkenalkan kepada mereka menggunakan media Canva. Di Canva itu Bapak Ibu saya rasa lebih mudah, kita pencariannya memang bahasa Inggris. Jadi ketika saya ketik di pencarian itu good morning seperti itu, yang muncul banyak sekali berbagai macam tulisan good morning. Jadi tanpa kita mengetik tinggal kita ambil. Nah, lalu saya cari lagi gambar suatu aktivitas yang menjadi contoh bagaimana kapan good morning itu dilakukan atau diucapkan. Lalu saya ambil dari Canva itu ada gambar anak yang bangun tidur, kemudian sebelum masuk kelas. Nah, sama pada untuk salam yang good afternoon, saya ambil yang gambar anak-anak pulang sekolah. Jadi pada awal saya tanyakan kepada mereka, nah ini salamnya digunakan pada saat kapan. Nah, saya lihat semua, bahkan anak-anak yang tadinya belum pernah belajar bahasa Inggris di sekolah dasar tadi pun bisa berinteraksi karena mereka menjelaskan dari gambar tersebut penggunaannya. Jadi tumbuhlah suatu
percaya diri mereka. Selain tadi saya ingin menciptakan suatu suasana yang menyenangkan, memperkenalkan bahasa Inggris ini sebagai suatu mata pelajaran yang menarik untuk dipelajari. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya juga ada menggunakan quizzes untuk mengetahui pemahaman materi yang sudah diberikan tadi. Nah, di sini kendalanya ada beberapa siswa yang tidak mempunyai HP, jadi saya mencoba dengan 2 cara. Saya perkenalkan kuis ini kepada mereka untuk dicoba, yaitu yang pertama yang menggunakan HP, saya pakai yang barcode atau kode game. Nah, pada awal saja saya perkenalkan itu mereka dapat untuk menekan yang emoticon itu ya, yang jadi mereka senang sekali muncul berbagai-bagai gambar, itu sudah ada suatu motivasi atau kesenangan bagi mereka mengenal quizzes ini. Nah, kemudian bagi mereka yang tidak mempunyai HP tadi, saya gunakan yang mode kertas. Nah, jadi semua mereka bisa menjawab soal. Nah, di layar juga ada ditampilkan peringkat mereka. Kalau kuis ini ada peringkat. Nah, jadi dari situ mereka seperti bermain game. Jadi peringkatnya itu bisa berganti-ganti sesuai dengan tiap jawaban yang mereka berikan. Nah, ini ada feedback perwakilan dari peserta didik. Awalnya saya berpikir bahwa belajar bahasa Inggris itu sulit, ternyata menyenangkan. Setelah saya mulai kuisis, saya merasa senang, apalagi saya mendapatkan peringkat 1, dan saya termotivasi untuk terus belajar bahasa Inggris. Lalu saya ingin juga berbagi kepada teman-teman MPI yang saya buat. Bikin share screen lagi. MPI yang saya buat itu masih untuk kelas 7 ya Bapak Ibu. Saya juga menggunakan Canva di sini untuk membuat MPI. Saya masih tentang materi di kelas 7 tentang introducing myself. Nah, di sini saya buat MPI-nya dengan petunjuk penggunaan. Itu masih berbahasa Indonesia karena kemarin ini juga menjadi salah satu tugas kami di pembatik level 3. Jadi petunjuk penggunaannya, klik icon gambar untuk memulai dan icon rumah untuk kembali. Jadi di sini saya beri gambar, misalnya pendahuluan. Jadi anak-anak bisa nanti mengklik, muncullah materi apa, kemudian kelas dan tujuan pembelajaran. Kemudian mereka klik gambar rumah ini atau home ini kembali ke awal. Kemudian di materi pembelajaran ini saya ambil gambar buku seperti ini. Lalu saya tambahkan lagi gambar yang bisa mewakili seperti ini, yang bersalaman. Nah, lalu kembali lagi. Ini ada video pembelajarannya juga Bapak Ibu, saya masukkan Canva ini, saya ambil dari sl.com, dari YouTube. Let me introduce myself. Mereka nah, kemudian lagi setelah mereka bisa ikut kuis atau latihan di sini. Di sini saya tautkan dengan kuisis Bapak Ibu untuk materi yang introducing myself itu. Nah, kemudian ini referensi yang saya pakai itu ada dari buku paket English for Nusantara kelas 7, dari YouTube, kemudian kuisis dengan Canva tadi. Nah, di sini untuk penyusun artinya diri saya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu salah satu
Itu yang saya temukan di Canva, suatu kata-kata motivasi bagi kita semua, mudah-mudahan juga untuk anak-anak ketika mereka menggunakan. You are braver than you are smarter than you think, you are braver than you believe, you are stronger than you seem. Nah, itu, dan kita beri ada di Canva itu banyak sekali kata-kata motivasi yang di dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu Bapak Ibu, MPI yang sudah saya buat, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita masih terus belajar. Saya juga masih terus belajar, banyak sekali Bapak Ibu media pembelajaran yang bisa kita gunakan, terutama kita tahu bahwa bahasa Inggris ini banyak anak-anak kita suruh membaca aja, aduh Bu, saya nggak bisa bahasa Inggris, seperti itu. Pasti itu rata-rata hampir semua mereka tuh tidak percaya diri. Nah, karena itu bagaimana kita membuat bahasa Inggris ini menjadi mata pelajaran yang menyenangkan, mereka ada minat, motivasi untuk terus belajar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Wiwi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wilia atas sharing praktik baiknya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 2 model MPI yang diperkenalkan kepada kita semua di sini. Untuk sesi berikutnya boleh saya buka tanya jawab untuk sesi pertama ini ya Bu Linda ya. Kita 2-3 pertanyaan kami persilahkan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke sesi materi yang kedua. Sambil saya menunggu ada pertanyaan, saya kirim link daftar hadir ya Bapak Ibu, mohon diisi untuk kegiatan kali ini. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait 2 sharing praktik baik? Oke, kayaknya belum ada nih, mungkin sambil ini ya Bu Rinda kita berjalan saja waktunya. Nanti kalau misalnya memang masih ada yang ingin ditanyakan terkait 2 materi di awal ini, masih bisa kita buka pertanyaan di sesi akhir nanti. Baik, untuk sesi pertama saya akhiri. Oh, formnya tidak bisa dibuka. Iya. Sebentar ya. Oh ya, oke sudah bisa, mungkin di-refresh lagi ya Pak ya. Terima kasih mengingatkan. Oke baik, saya akhiri untuk sesi pertama. Mohon maaf atas segala salah dan hilafnya. Saya lanjutkan kepada Bu Rinda untuk memandu sesi yang kedua. Silakan Bu Rinda. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih Bu Johana, Ibu Wilia, luar biasa sekali. Inspirasi baru untuk kita semua. Dan sepertinya bisa nih belajar lagi ya, untuk bisa seperti Bu Johana, Bu Wilia, luar biasa sekali. Baik, untuk berikutnya kita masih punya 2 narasumber yang akan berbagi praktik baik dengan kita di sore hari ini. Untuk narasumber yang pertama, saya mau menyapa dulu Ibu Ica Prayusepa, SPD. Selamat sore Bu Ica. Selamat sore Miss Rinda. Kabarnya? Halo, long time no see. Alhamdulillah baik. Bu Ica, gimana kabarnya? Baik juga. Oke, baik Bapak Ibu. Ibu Ica Prayusepa SPD adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Laung Tuhuk, Kabupaten Murung Raya. Sore hari ini beliau akan membagikan praktik baik dengan judul penerapan pembelajaran berbasis proyek pada materi obligation and prohibition dengan memanfaatkan platform teknologi terintegrasi bahasa daerah setempat. Kepada Ibu Ica, disilakan. Iya, terima kasih untuk Miss Rinda atas kesempatan yang diberikan. Salam kenal Bapak Ibu Guru Bahasa Inggris. Sebelumnya saya juga merupakan anggota MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Barito Utara. Hanya 3 tahun yang lalu, saya dipercayakan untuk menjadi bagian dari Murung Raya. Tapi saya tetap stay di Muara Tewe. Baik, izin share screen.
saya carikan. Ini dia. Iya, apakah sudah kelihatan? Sudah Bu Ica, aman? Iya, terima kasih. Ini cerita praktek baik yang saya sudah bagikan juga di beberapa webinar. Saya menggunakan template atap cerita praktek baik. Jadi judul praktek baik saya ini penerapan pembelajaran bahasa Inggris berbasis proyek pada materi obligation and prohibition dengan memanfaatkan platform teknologi terintegrasi bahasa daerah setempat. Nah, cerita praktek baik saya ini berawal dari refleksi saya sebagai seorang guru. Jadi dalam beberapa tahun belakangan ini saya senang mendengarkan pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Saya berpikir awalnya bahasa Inggris nih sulit nih kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Selain kita menghafal teks atau ungkapan gitu. Jadi ternyata pembelajaran bahasa Inggris itu bisa juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga juga bisa memberikan pengalaman yang bermakna bagi murid. Nah, supaya pembelajaran ini tidak monoton, hanya guru yang menjelaskan, menyampaikan ungkapan, lalu siswa menirunya gitu kan. Saya memanfaatkan juga platform teknologi yang sesuai dengan keadaan siswa dan sekolah. Jadi saya berada di sebuah desa. Di sana itu bukan desa yang punya jaringan yang bagus gitu. Jaringannya tidak stabil. Kalau kita main medsos pun agak susah, tapi kalau WhatsApp sama Facebook udah lumayan lancar. Nah, disitulah saya menyesuaikan platform teknologi apa nih yang bisa saya gunakan supaya anak-anak juga tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi. Nah, tantangannya untuk melaksanakan praktek baik ini tentu tidak mudah. Karena ini inovasi pembelajaran, jadi saya secara pribadi pasti belajar nih model-model pembelajaran inovatif. Yang seperti kita tahu ada problem based learning, ada discovery learning. Nah, saya juga belajar juga nih berbagai platform teknologi. Apalagi kalau di pembatik sampai level 4 ini banyak sekali platform teknologi yang saya sudah pelajari gitu. Nah, tantangannya sendiri juga berasal dari murid. Jadi tidak semua murid nih di sekolah saya punya HP. Dan bagi murid yang sudah punya HP nih jarang nih menggunakan HP untuk pembelajaran. Mereka lebih suka ya main game dan itu harus kita biasakan gitu kan. Nah, beberapa murid juga menganggap belajar bahasa Inggris ini sulit. Nah, karena pembelajaran bahasa Inggris dianggap sulit, inilah tantangan kita sebagai seorang guru gimana nih supaya belajar bahasa Inggris ini tidak sulit tapi menyenangkan, pelan-pelan nanti akan bisa gitu. Selanjutnya aksi yang pasti saya buat modul ajar nih. Ini materi obligation and prohibition di kelas 8. Memang kami kurikulum merdeka baru kelas 7, tapi saya udah coba-coba nih bikin modul ajarnya untuk kelas 8. Nah, yang pastinya modul ajar ini memuat langkah-langkah PJBL, Project Based Learning. Nah, platform teknologi sederhana sih yang saya manfaatkan seperti Quizzes, Google Jamboard, kemudian saya juga download video pembelajaran di fitur PMM dan saya integrasikan dengan bahasa daerah, yaitu bahasa Dayak Bakumpai. Nah, untuk presentasi sendiri saya juga pakai Canva, tapi Canva saya tidak langsung menggunakan presentasi Canva, saya download dulu ke PPT untuk mengantisipasi jaringan tadi. Nah, untuk kuisi sendiri juga saya bikin 2 versi, satunya online dan satunya juga versi download PDF-nya. Mohon maaf Miss Ica, ya. Screen-nya ini belum bergeser, Miss, masih di judul. Oh, gitu. Iya, masih slide 1. Saya coba ulang ya. Baik. Tuh kan sudah mulai kegagalan jaringan kan? Luar biasa. Oke.
Mohon izin share screen ulang ya, Bapak Ibu. Oke. Bagaimana? Miss Rinda udah bisa? Di langkah 2, ya. Langkah 2? Iya. Oh iya, tadi langkah pertama sudah membuat modul aja. Langkah 2, nah saya melaksanakan asesmen diagnostik kognitif. Nah saya belajar, udah mulai nih ke kurikulum Merdeka. Nah diagnostik kognitif ini saya buat dengan kuisis. Nah saya akan memetakan kesiapan belajar tentang topik yang dipelajari. Kalau materi obligation, prohibition itu biasa kita pronoun, kemudian penggunaan model must and mustn't, itu yang saya ingin ketahui. Apakah murid-murid sudah memahami pelajaran sebelumnya tentang materi-materi tersebut. Kemudian, Miss Rinda, apakah slide-nya bergerak? Masih di langkah 2, Miss. Gimana ya? Iya, ini udah bergerak ke langkah 3 sih. Atau saya bisa minta Miss Rinda aja yang share screen-nya, nanti saya kirim ke Miss Wiwi. Boleh, nanti saya yang bantu share screen. Oh iya. Oke. Atau kalau memang waktunya itu gimana? Sambil jalan aja, Bu. Ambil jalan aja ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil saya kirim, saya sambil jalan aja ya. Ya. Oke. Tadi sampai di langkah kedua ya, assessment diagnostik. Oke. Langkah ketiga tentunya saya melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek ini pasti ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama itu penentuan pertanyaan dasar. Di sini saya mengajak murid mengamati masalah ketidakdisiplinan yang ada di sekolah. Karena kalau namanya pembelajaran berbasis proyek sama seperti P5 sebenarnya. Jadi semuanya itu berawal dari suatu masalah. Nah, jadi saya ajaklah murid untuk mengamati, karena saya sesuaikan dengan topik saya, jadi saya ajak murid mengamati masalah ketidakdisiplinan sekolah, kemudian berdiskusi mencari solusinya. Nah, pendapat mereka ini mereka sampaikan dengan platform teknologi Google Jamboard. Selanjutnya, langkah yang kedua itu mendesain perencanaan proyek. Nah, disinilah murid berkelompok. Jadi dari hasil asesmen diagnostik kognitif tadi, mereka berkelompok nih, yang paham dengan murid yang tidak paham. Mereka memahami video pembelajaran yang saya sudah download dari fitur Bukti Karya PMM. Ya, Miss Wiwi, saya sudah kirim itu PPT-nya ke Miss Wiwi. Iya, ini sambil saya masih proses download, Bu. Bentar ya. Oh iya. Maaf ya Bapak Ibu, inilah kondisi sekolah saya. Memang beginilah adanya. Perjuangan untuk berkembang dengan teknologi. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, langkah ketiga yaitu menyusun jadwal proyek. Nah, karena ini berbasis proyek, jadi saya bagi dalam 2 pertemuan. Nah, murid-murid berdiskusi untuk menyusun jadwal proyek pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kedua, saya melaksanakan langkah pembelajaran yang keempat. Nah, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, di sini mereka membuat poster
teks bahasa Inggris dan bahasa Dayak Bakumpai nih, karena mix bahasanya nih. Di sini saya sebenarnya pengen ada diferensiasi produk sih, cuma saya tanyakan mereka, kalian tax obligation dan prohibition ini mau dijadikan apa? Mau kalian sampaikan lewat video atau apa saja yang kalian minati, sehingga ada produknya yang berbeda-beda. Tetapi mereka memilih, kami mau buat poster nih Miss. Oke, buat posternya di mana? Di aplikasi mana? Oke, kami udah belajar Canva. Mereka buat dengan Canva, kan? Miss Wiwi ke langkah ke 3 tapi bagian poin 4. Lanjut lagi. Ya, next slide. Next slide. Apa nggak bergerak juga di sana? Iya, nggak gerak juga. Ini gerak. Sudah? Iya, oke, ini dia. Nah, Okay. oke, ini membuat proyek posternya nih, bahasa Inggris dan bahasa Dayak Bakumpai. Next. Di saya udah langkah 4, Bu. Langkah 5. Oke. Oke, Nah, 5 ini ya? ini hasilnya ya. Jadi hasil proyek mereka kirim nih di medsos, apapun medsos mereka gunakan dan mereka mempresentasikan. Nah, langkah keempat setelah melakukan pembelajaran pastinya ada refleksi nih, ada asesmen sumatif. Nah, refleksi ini menggunakan Google Jamboard. Selanjutnya pada asesmen sumatif nih menggunakan Quizzes nih, yang saya bilang Quizzesnya ada versi 2, ada yang memang online, ada yang saya download soalnya. Oke. Untuk refleksi Google Jamboard ini per kelompok. Jadi kalau satu-satu takutnya nanti nggak mampu jaringannya. Next. Oke. Agak lambat juga nih next-nya di saya. Iya, mohon maaf ya nih ngerepotin Miss Yui. Perubahan ini terakhir dari pembelajaran project based learning ini, siswa mulai aktif nih dalam pembelajaran di kelas dan bisa juga bekerja sama. Nah, murid juga terlibat nih dalam penyelesaian masalah melalui sebuah proyek. Tidak hanya belajar bahasa asing tapi juga bahasa daerah mereka gitu kan. Hasilnya dilihat dari ketercapaian tujuan pembelajaran, kemudian hasil belajarnya dilihat juga dari hasil kuisisnya dan refleksinya. Mereka sangat senang dengan pembelajaran ini. Selanjutnya ini adalah hasil poster mereka. Next slide. Oke. Iya. Ini adalah hasil-hasil poster dalam 2 bahasa tadi ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mereka menggunakan bahasa Dayak Bakumpai, yang ini mereka membuat seperti aturan apa yang harus dan tidak harus dilakukan nih di sekolah. Terakhir ada testimoni nih dari 2 siswa tentang pembelajaran yang dilaksanakan hari itu. Next slide. Ya.
nggak bisa keputer videonya, Bu. Oh, nggak bisa keputer. Kayaknya harus saya pindahkan simpan Google Slide dulu baru keputer nih. Nggak apa-apa aja. Ya, karena waktunya mungkin sudah mau selesai nih. Ini anggap saja fotonya yang berbicara, bukan suaranya yang berbicara. Ya, demikian cerita praktek baik yang saya lakukan di kelas. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke Miss Rinda. Baik, terima kasih Miss Ica, luar biasa sekali. Jadi bahasa daerah dan bahasa Inggris bisa saling berpadu begitu Miss Ica ya, luar biasa. Kayaknya memang sudah biasa nih ya, guru bahasa Inggris terus dengar anak muridnya ngomong, "Dah kepaham ku bahasa jite," gitu ya Bu ya. Oke, berikutnya untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan harap disimpan dulu karena kita masih punya satu pembicara. Narasumber kita yang keempat yaitu Ibu Nur Sahrina SPD. Selamat sore, Ibu Nur Sahrina. Apa kabar Ibu? Halo. Alhamdulillah baik. Sudah siap? Sudah siap ya untuk sore hari ini? Siap. Boleh minta tolong nanti share screen, Ibu Wiwi? Baik, karena Wiwi siap sedia. Dia lagi terkendala jaringan nih. Jadi pakai HP. Oke. Baik Bapak Ibu, Ibu Nur Sahrina SPD merupakan guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara. Sore hari ini akan membagikan praktik baik mengenai pemanfaatan platform teknologi digital yang berpusat pada murid dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kepada Ibu Nur Sahrina, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada MGMP Bahasa Inggris SMP Barito Utara yang sudah menginisiasi kegiatan ini, sekaligus sebagai ajang silaturahmi bagi sesama guru bahasa Inggris, baik itu di Kabupaten Barito Utara maupun di luar Kabupaten Barito Utara. Perkenalkan, nama saya Nur Sahrina SPD, saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya akan membagikan praktik baik terkait pemanfaatan platform teknologi digital yang berpusat pada murid dalam pembelajaran bahasa Inggris. Next. Adapun yang melatar belakangi saya melakukan praktik baik ini, yang pertama, saya merasa bahwa ketika saya membawakan pembelajaran di kelas, siswa itu menjadi kurang bersemangat, mereka kurang antusias, mereka kurang bisa menangkap apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Lalu sebagai seorang pendidik, saya juga merasa bahwa strategi yang saya gunakan selama ini itu-itu saja dan bersifat monoton. Next. Lalu ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, kebutuhan dan gaya belajar murid yang berbeda-beda. Kemudian saya juga merasa bahwa siswa saya menggunakan gadget itu yang difasilitasi oleh orang tuanya hanya untuk bermain mobile game saja. Jadi sangat kurang sekali kesadaran mereka untuk menggunakan gadget untuk belajar. Lalu dari tantangan dan situasi tersebut, saya melakukan beberapa aksi. Yang pertama, menyajikan model pembelajaran yang bervariasi, di antaranya adalah cooperative learning. Kemudian menggunakan metode TPS atau Think, Pair, and Share. Lalu saya juga mencoba menggunakan berbagai macam platform teknologi digital sebagai media pembelajaran. Next. Dalam model pembelajaran cooperative learning, adapun sintaks yang saya lakukan di kelas, yang pertama menyampaikan tujuan pembelajaran, menyajikan informasi, mengorganisasikan siswa dalam kelompok, membimbing siswa dalam kelompok, kemudian melakukan evaluasi, dan terakhir apresiasi. Next. Dalam model pembelajaran Think, Pair, and Share atau disingkat dengan TPS, adapun yang saya lakukan diantaranya adalah identifikasi masalah melalui pertanyaan pemantik, diskusi secara berpasangan, lalu hasil diskusi mereka presentasikan ke depan. Next, Bu Iwi.
Kemudian terkait beberapa platform teknologi digital yang saya gunakan di kelas, diantaranya adalah saya menggunakan aplikasi Canva, itu untuk membuat atau mendesain bahan ajar atau bahan presentasi. Lalu dengan Canva, saya juga mengajak siswa aktif menggunakan Canva, berkolaborasi dengan saya sebagai pendidik, untuk membuat tugas-tugas mereka. Kemudian saya juga menggunakan akun Belajar ID, baik untuk saya sendiri maupun akun siswa, karena kebetulan di sekolah kami mendapatkan bantuan Chromebook dari Kemdikbudristek. Jadi untuk pembelajaran khususnya yang saya lakukan di Lab Multimedia, kami semaksimal mungkin, sedapat mungkin menggunakan akun Belajar ID milik siswa. Kemudian diantaranya lagi saya menggunakan aplikasi YouTube yang biasa saya gunakan untuk mengupload, baik itu hasil pekerjaan saya, misalkan membuat media ajar ataupun bahan ajar. Kemudian hasil kerja siswa pun juga saya upload di YouTube. Sehingga itu menjadi salah satu bentuk apresiasi, mereka juga merasa bangga bahwa hasil kerja mereka dapat mereka lihat di YouTube begitu. Kemudian saya juga menggunakan platform PMM, di mana dengan PMM itu kita bisa mengekspor kemampuan dan pengetahuan kita. Kita juga bisa mengupload di fitur bukti karya terkait media-media ajar ataupun bahan ajar yang kita buat. Lalu saya juga menggunakan aplikasi Jamboard termasuk ke dalam aplikasi yang disediakan Google, itu sebagai pengganti papan tulis manual. Kemudian ini adalah beberapa hasil karya siswa yang kami secara aktif berkolaborasi menggunakan Canva for Education. Ada berupa animasi, karikatur tidak bergerak ya Bapak Ibu. Jadi di sini karena materinya terkait dialog, materinya terkait ungkapan. Nah, jadi kemarin itu saya meminta mereka untuk membuat animasi tidak bergerak seperti komik ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, next Bu Wiwi, masih tidak bergerak slide-nya. Saya juga mengajak siswa kemarin pada materi iklan atau advertisement, di mana mereka saya minta untuk mendesain sebuah iklan produk atau iklan barang, dan hasilnya sungguh sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu cepat sekali menyerap, ketika kita bimbing, mereka sudah langsung beraksi dengan kreativitas mereka masing-masing. Bahkan kemarin ketika materi advertisement, mereka juga menggunakan aplikasi iBiz Pen, yang mereka lebih familiar menggunakannya dibanding aplikasi Canva. Kemudian selanjutnya itu kemarin saya meminta siswa dalam rangka Hari Guru, jadi mereka saya minta untuk membuat greeting card, Happy Teacher Days itu dengan aplikasi Canva. Selanjutnya, selain hasil kerja siswa, saya juga menggunakan Canva untuk membuat berbagai macam bahan ajar. Kemudian pada waktu tugas pembatik di level 3 kemarin, saya memutuskan untuk membuat sebuah media pembelajaran interaktif atau yang disingkat MPI. Apakah bisa diputar, Bu Wiwi? Sama seperti punya Ibu Johana atau Ibu Wilia ya. Ibu Johana dengan memakai Google Sites, sedangkan saya kemarin bentuk MPI-nya menggunakan Canva. Jadi di sana kontrolnya itu penuh ada pada pengguna. Kalau misalkan cuma desain presentasi, kontrol itu ada pada penyaji, sedangkan ketika kita membuat media interaktif, maka kontrol itu ada pada pengguna. Jadi siswa itu, next lagi. Next, Bu. Iya. Karena ada beberapa aplikasi yang saya sediakan, misalkan saja ada link petunjuk, kemudian next. Next. Di dalam MPI tersebut,
di dalam MPI tersebut. Ya, di mana siswa dapat di mana siswa dapat memencet di mana mereka mau, misalnya ketika mereka mencet start, maka akan muncul menu utama pada MPI saya. Kemudian di situ ada menu petunjuk, kemudian tujuan pembelajaran, materi, kuis, refleksi, dan informasi. Ketika mereka mengklik enter, maka mereka akan masuk ke menu utama. Nah, jadi ini menu-menu yang sudah disediakan. Ada petunjuk, itu semuanya sudah ada hyperlinknya, jadi saya tautkan dengan link yang menuju pada halaman tertentu. Boleh coba diklik, Bu Wiwi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran. Lalu ketika siswa mengklik home, maka mereka akan kembali ke menu utama. Untuk kuisnya, kemarin saya menggunakan Canva untuk membuat kuis interaktif, di mana di situ langsung ada feedback-nya. Jadi ketika mereka menjawab pertanyaan yang salah, maka akan muncul feedback-nya. Kemudian begitu juga dengan jawaban yang benar. Jadi dengan begitu mereka serasa bermain. Di sini, ya. Kemudian di bagian refleksi, saya menggunakan aplikasi Google Form untuk mengajak siswa berefleksi terkait hasil pembelajaran menggunakan MPI ini. Kemudian selanjutnya terkait tadi MPI ya Bapak Ibu, saya membuat MPI dengan menggunakan Canva. Lalu selanjutnya terkait platform lain yang saya gunakan, kemarin saya juga sebelum mengenal Canva, saya pernah membuat sebuah video pendek animasi, kartun animasi terkait dialog. Itu kemarin saya menggunakan games, aplikasi game Gacha Live, di mana ketika saya bertanya kepada siswa aplikasi apa yang sering, games apa yang mereka sedang gandrungi, khususnya cewek-cewek ya Bapak Ibu, jadi mereka itu mengusulkan untuk memakai aplikasi games Gacha Live itu untuk membuat video animasi. Next, Bu Yui. Setelah itu. Next slide. Next. I'm never sour, I'm just smoking something more. Aplikasi games tersebut, di mana setelahnya ketika kita sudah menggunakan games itu untuk membuat karakter-karakter animasinya, lalu kita edit dengan menggunakan aplikasi video editor. Lalu dari praktik baik yang saya lakukan, adapun refleksi dan hasilnya, yang pertama tentunya dari semangat, siswa menjadi sangat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian pembelajaran menjadi lebih bermakna. Lalu hasil belajar siswa pun semakin meningkat. Kemudian adapun tindak lanjut yang saya lakukan, yang pertama saya akan lebih bisa mengeksplor lagi berbagai macam platform teknologi yang sebelumnya tidak pernah saya operasikan. Kemudian yang kedua, tindak lanjut yang saya lakukan adalah memberikan motivasi dan bimbingan kepada rekan sejawat untuk sama-sama bisa memanfaatkan platform teknologi sebagai media ajar. Mungkin itu saja sebagai penutup closing statement dari saya. Marilah kita bersama menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur Syahrina atau Miss Ririn.
terima kasih banyak atas sharingnya. Kepada Bapak Ibu yang mungkin mempunyai pertanyaan, boleh ditanyakan kepada para narasumber kita sore hari ini. Boleh di kolom chat atau bisa langsung raise hand, Bapak Ibu, disilakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Atau saya boleh bertanya pada Bu Nur Sahrina dan Bu Wilia kayaknya ya, karena sama-sama membuat MPI dengan Canva. Ibu-ibu kalau boleh di-share kepada saya yang fakir ilmu ini, yang di-share ke anak-anak itu dalam bentuk apa ya, Ibu-ibu? Masih MPI-nya itu apakah dalam bentuk PDF atau link seperti itu? Izin menjawab ya, Bu Rinda. Baik. Kemarin itu pada saat kami men-share ke siswa, kami men-share-nya link. Linknya itu yang kita share. Jadi kemarin itu kita pilih, kalau tidak salah ada pilihannya kan di Canva itu, apa namanya, navigasi web kalau tidak salah. Ya, jadi linknya yang kita share. Oh, baik. Izin, saya juga share link juga kalau saya. Iya, berarti Google Sites dan Canva kita bisa share link ke anak-anak begitu, Ibu-ibu ya? Baik, menarik sekali. Luar biasa sekali pembahasan sore hari ini. Kembali saya tawarkan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan, Miss Rinda mungkin ada yang mau ngasih tanggapan, apresiasi, atau gimana gitu kan ya? Boleh banget Bapak Ibu, disilakan. Atau kita sambil berefleksi ya Bapak Ibu, boleh di-share apa saja sih yang sudah Bapak Ibu dapatkan nih dari 1,5 jam kurang lebih pembicaraan kita dalam webinar hari ini. Boleh kalau mau di-share di kolom chat atau juga boleh open mic. Silakan Bapak Ibu. Apa aja nih hal-hal baru yang kita dapatkan dari webinar hari ini? Kalau saya pribadi banyak hal ya Bapak Ibu, karena selama ini taunya Canva cuma untuk desain dan bikin Instastory, aduh malu sekali rasanya, ini ternyata banyak sekali fungsinya untuk pembelajaran ya Ibu-ibu, luar biasa. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Apakah ada? Kalau bisa Bu Rida, mohon izin. Baik. Mudah-mudahan tahun depan ada pelatihan pembatik lagi. Saya sarankan teman-teman ikut. Itu memang sangat membuka wawasan sekali materi-materi yang diberikan. Bahkan tugas itu akhirnya saya juga awalnya tidak bisa, Bu, akhirnya bisa. Karena itulah kita terus belajar dengan pelatihan-pelatihan yang kita ikuti. Nah, saya sarankan teman-teman yang lain kalau tahun depan ada pembatik selanjutnya, dan teman-teman juga bisa termotivasi mengikuti pelatihan pembatik tersebut. Terima kasih. Siap Ibu, terima kasih banyak. Semangat ya teman-teman, ini motivasi untuk kita Bapak Ibu supaya bisa lebih banyak menambah ilmu, terutama dalam hal memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Betul sekali ya Bu Rinda. Pengalaman saya yang awalnya gaptek, gagap teknologi. Sebelumnya saya tidak tahu apa itu MPI, lalu saya browsing di Google apa itu MPI, dan pada akhirnya mau tidak mau kita harus bisa karena memang dipaksa sebagai tugas akhir kita. Dari mulai pembatik level 1 sampai level 4 ini banyak sekali yang kita tidak tahu menjadi tahu. Kemudian kita juga belajar dari guru-guru hebat peserta pembatik sampai di 30 besar ini, luar biasa sekali pengalamannya. Jadi tidak ada kata menyesal untuk kita ikut pembatik tahun depan. Mungkin kalau misalkan ada kesempatan lagi di tahun-tahun berikutnya, saya juga akan ikut lagi karena penasaran apa sih yang baru nanti di pembatik next
next year. Baik, luar biasa ini ibu-ibu yang sudah di level 4 berbagi pengalaman dengan kita ya Bapak Ibu. Berarti ini harus bisa nih. Saya pernah waktu itu ikut di awal-awal, ternyata stuck di level 1. Di level 2 saat mau bikin video, ya salahkanlah saya ini ya. Karena kemarin ternyata saya mau upload video dan deadline-nya udah lewat. Astagfirullah. Baik, untuk Bapak Ibu, iya, sangat termotivasi ini. Semangat. Untuk Bapak Ibu yang lain juga, Bapak Ibu, semangat, pasti bisa juga demi pembelajaran yang lebih maju ya Bapak Ibu, supaya kita tidak hanya ceramah saja di kelas, anak-anak bisa happy juga dan tidak ada lagi kalimat kada bisa bahasa Inggris. Itu di kolom komentar ada Ibu Yuwik penasaran gacha light katanya. Oh iya. Gacha Izin light, menjawab Bu. ya. Iya, boleh. Itu sebelumnya karena saya belum mengenal Canva ya Bapak Ibu, jadi saya coba-coba membuat video animasi. Sebenarnya hampir mirip dengan Canva, karena di Canva kan sudah tersedia tuh berbagai macam elemen karakter, baik itu cewek, cowok, mau yang pakai hijab, mau yang bagaimana. Jadi sebenarnya sama, jadi kita cari latar belakangnya dulu, cari backgroundnya dulu. Karena kebetulan di Gacha Live kemarin itu ada namanya yang kayak bergerak-gerak itu, jadi seakan-akan dia itu kayak bicara gitu. Jadi saya menggunakan karakter-karakter yang ada di sana, kemudian siswa juga sangat antusias karena di sana kan tersedia apa namanya, mereka bisa memilih-milih outfitnya gitu Bu. Jadi dari situ mereka bisa mengeksplor kreativitas mereka. Kemudian untuk menjadikan itu sebuah video, jadi saya kemarin itu dulu menggunakan aplikasi KainMaster. Di dalam apa namanya, ketika menggunakan KainMaster itu, lalu saya insert audio berupa suara saya isi dulu dengan apa namanya, balon-balon teks. Kemudian saya isi dengan suara saya, lalu saya edit suara saya itu supaya dua orang karakter yang ada di video itu berbeda, agak berbeda lah suaranya. Jadi didubbing dengan suara saya sendiri, kemudian diedit dengan KainMaster itu tadi. Begitu. Hampir mungkin tidak ada bedanya sih dengan Canva yang sekarang ini kita gunakan. Berarti ini aplikasi atau dalam bentuk web seperti itu Bu? Kenapa Bu? Gacha Light-nya ini aplikasi atau dalam bentuk web? Bisa di-download di Play Store, karena itu kan aplikasi game anak-anak Bu. Jadi anak SMP itu mereka suka sekali menggunakan Gacha Light itu, khususnya yang cewek-cewek. Jadi mereka kayak kalau di YouTube kan ada kayak apa ya lah, kayak cerita-cerita dengan yang games Gacha Light itu, mereka bikin cerita mereka sendiri gitu. Seperti itu. Sekarang emang banyak banget Bu aplikasi-aplikasi yang sangat-sangat menarik. Bisa kayak semacam kayak Gacha Light itu ada Zepeto, ada juga ini anak-anak saya nih yang main Boka-Boka dan lain-lain. Jadi kita gampang sekali sekarang. Malah kita bisa belajar dari anak kita, malah bikin edu game itu bisa juga, kita pakai Castle juga bisa. Baik, terima kasih Ibu-Ibu sharingnya, aplikasi-aplikasi baru lagi, luar biasa sekali. Kemudian ada sedikit informasi di sini dari Ibu Fitria Yunita dari kolom chat. Wilayah Barito Utara untuk Hari Guru Nasional tahun ini rencananya akan ada lomba video praktik baik. Semoga terrealisasi seperti tahun-tahun sebelumnya ya, bisa nih inovasinya diikutsertakan. Nah, oke, sudah ada undangan ini dari Ibu Ketua MGMP Bahasa Inggris SMP Barito Utara, semoga bisa terrealisasi Bu ya. Baik, sebelum kita tutup, Ibu Fitria atau Ibu Wiwi mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Saya mengingatkan kembali Bapak Ibu mohon izin untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu, karena untuk keperluan kami di laporan juga seperti itu. Mohon bantuannya, terima kasih. Baik, izin sedikit memberi tanggapan ya Bu Linda. Mohon maaf, saya sambil di room sebelah sebentar ya.
Iya, luar biasa sekali. Saya tadi tetap menyimak ya, walaupun membelah diri. Saya senang melihat progres dari para sahabat teknologi ini, luar biasa sekali. Saya ingat beberapa tahun yang lalu itu saya juga masih kagok ya ketika berbicara di depan publik, apalagi ketika pertemuan daring seperti ini. Dan alhamdulillah memang pembatik itu luar biasa dampaknya bagi saya pribadi, karena saya merasakan, saya 2 kali ikut pembatik ya di 2020 dan 2021. Dan tadi sudah saya informasikan bahwa alhamdulillah kami di MGMP Bahasa Inggris ini hampir tiap tahunnya itu ada yang lolos minimal ke level 4 tuh, ada beberapa guru yang lolos. Dan tadi saya informasikan Bu Wiwi di 2020 itu masuk ke 5 besar, dan ternyata setelah saya cek datanya ternyata runner up gitu. Jadi sebenarnya kalau Pak Bayu kemarin mundur harusnya Bu Wiwi yang naik, tapi kebijakan dari BLPT Pusdatin rupanya tidak ada penggantian duta gitu. Jadi karena Pak Bayu mundur ya kosong untuk 2020. Jadi makanya saya tetap memberi semangat kepada teman-teman semua, terutama nih yang emak-emak nih ya, untuk jangan menyerah gitu ya. Kita mengisi waktu kita untuk hal-hal yang positif, dan saya yakin teman-teman semua adalah orang-orang yang hebat sebenarnya, hanya kalah di publikasi saja. Saya yakin teman-teman punya praktik baik yang luar biasa. Mungkin itu saja dari saya, Bu Rinda. Mohon maaf ya kalau saya tidak maksimal mengikuti. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Fitria Yunita, Ketua MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Barito Utara. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, akhirnya kita tiba di penghujung acara webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber yang sudah berbagi praktik baiknya. Semangat, semoga sukses level 4-nya Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, Ibu-ibu semua. Iya, baik, semoga dilancarkan selalu. Dan kepada Bapak Ibu yang masih stay, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran kita demi membangun generasi siswa yang mempunyai masa depan lebih cerah lagi. Baik, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kehilapan dalam pelaksanaan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, Bapak Ibu. Bu, mudah-mudahan ada kita. Terima kasih. WA grup untuk guru bahasa Inggris Sekalteng, Bu. Paling tidak nanti bikin buat grup bahasa Inggris, guru bahasa Inggris.